Jadi relasi kita dengan siapapun harusnya adalah relasi cinta. Kenapa sih kok harus mencintai semua orang? Katanya Mozi, problem etis manusia itu adalah sikap pilih-pilih dalam kasih sayang. Sumbernya konflik, sumbernya masalah dalam kehidupan kita, katanya Mozi, adalah bukan kita tidak punya cinta, cuma kita milih-milih yang kita cintai siapa, yang kita benci siapa. Disitulah nanti akarnya konflik. Bukan kita tidak punya kasih sayang, punya kok orang. Cuma yang dicintai itu saja, yang lain dicuekin. Itu biasanya sumber konflik. Saya hanya suka ini, tidak suka itu. Saya hanya milih kelompok ini, kelompok lain pasti salah, jadi saya tidak suka. Problem utamanya ini dalam hidup. Jadi kalau ada yang bilang manusia modern atau hidup kita hari ini itu krisis cinta, sebenarnya enggak. Kamu punya cinta, agak susah orang enggak punya cinta sama sekali. Hanya saja kamu milih-milih yang kamu cintai siapa, yang tidak siapa. Aku mencintai yang ini tapi tidak yang itu. Kalau temanku yang ini aku suka, tapi kalau yang ini enggak. Problemnya di situ. Jadi problem utamanya milih-milih kasih sayang. Oleh karena itu katanya Mozi, solusinya apa? Mbok sudah tidak usah milih-milih, sayangi saja semuanya. Menyayangi semuanya bukan berarti memperlakukan sama semuanya loh ya. Mencintai semuanya itu bukan berarti terus, oh berarti tiap hari semua saya traktir Pak, yo ndak ngono. Iya. Jadi perlakuannya ya sesuai posisinya masing-masing, tapi semuanya kamu sayangi, kamu hargai. Cinta itu kan kalau di Erich Fromm itu kan ada respect, ada responsibility, ada knowledge. Berarti kamu tidak boleh tidak mau tahu, karena dalam cinta ada knowledge. Tidak boleh tidak respect, setiap orang punya pendirian masing-masing. Tidak boleh tidak peduli, tidak ikut tanggung jawab, tidak care. Jadi cintai saja semuanya, tidak usah milih. Meskipun bukan berarti diperlakukan sama. Oh yang ini benar, yang ini salah. Karena dua-duanya aku cintai. Yang benar aku puji, aku dukung. Yang salah aku ingatkan. Itu namanya cinta. Bukan berarti karena dua-duanya saya cintai, yang ini benar, oke sip, kamu juga tak cintai, kamu salah, salah tak anggap benar aja. Enggak, itu namanya enggak cinta, justru kamu enggak care, enggak peduli. Jadi cintai semuanya, tidak usah dipilih-pilih. Perlakukan tapi sesuai porsi dan proporsinya untuk menunjukkan cintamu. Itulah konsep universal love atau jin'ai. Oke, jadi relasi kita dengan siapapun harusnya adalah relasi cinta. Kalau universal love ini kan masih sesama manusia. Ada lagi yang lebih tinggi, cosmic love. Cosmic love itu tidak cuma dengan manusia, dengan semua makhluknya Tuhan. Relasi kita harusnya cinta. Ini disebut cosmic love. Masih ada satu level lebih luas lagi, namanya divine love. Divine love, cinta ketuhanan, jauh lebih luas. Kalau orang sudah ada di level divine love, cinta ketuhanan, mahabbah kalau dalam tasawuf, pasti dia sudah cosmic love, pasti dia sudah universal love. Apalagi cinta-cinta yang parsial, romantik, pasti sudah. Kalau orang sudah di cosmic love, pasti di bawahnya juga sudah, tapi divine love-nya belum. Tapi awalnya tetap harus dari bawah. Dicintai satu demi satu sampai semuanya. Kemudian alam semesta juga dicintai, dan puncaknya adalah divine love, cinta ketuhanan. Nah, ini ilustrasi kalimat dari Mozi. Ketika para penguasa tanah saling mencintai,
tidak akan ada perang. Kalau mereka saling mencintai, tidak ada perang. Presiden-presiden, pemimpin-pemimpin dunia, kalau saling mencintai, tidak egois mikir keuntungan negara wilayahnya masing-masing, insya Allah tidak ada perang. Saat para pemuka saling mencintai, tidak ada lagi saling berebut kuasa. Jadi kalau mereka sama-sama saling mencintai, misalnya pilkada apa pemilu, ya ndak rame, ndak tawuran. Kampanye gitu ya, program saya begini, program sana begitu. Wah, program dia lebih bagus, ndak apa-apa lah, pilih dia aja, ngono. Jadi itu namanya fair, tapi kan ndak ada ya yang begitu. Tapi harusnya begitu, karena tidak mikir dirinya, yang dipikir negaranya. Jadi kalau sudah saling mencintai, tidak ada rebutan. Kita bareng-bareng ingin bikin negara ini bagus kok. Kalau memang dia lebih bagus, oke, malah saya dukung. Terus, ketika sesama manusia saling mencintai, tidak ada lagi saling menyakiti. Kita kan sering semangat sekali ingin membuat orang yang tidak kita sukai tersakiti. Entah lewat kata-kata, entah lewat kalimat-kalimat. Kita tidak terima dia menyakiti kita, kemudian kita semangat sekali ingin menyakiti dia. Itu berarti memang podo wais, pingin saling menyakiti. Ya jangan mimpi ada kedamaian. Saat penguasa dan yang dikuasai saling mencintai, mereka akan murah hati dan patuh. Kalau penguasa dicintai, dia akan murah hati. Kalau rakyat yang dikuasai dicintai, dia akan patuh. Saat ayah dan anak saling mencintai, mereka akan saling mengasihi. Saat kakak dan adik saling mencintai, mereka akan harmonis. Kalau semua orang di dunia saling mencintai, maka yang kuat tidak akan menindas yang lemah, yang banyak tidak akan menekan yang sedikit, yang kaya tidak akan merendahkan yang miskin, yang terhormat tidak akan meremehkan yang biasa, yang cerdik tidak akan menipu yang sederhana. Hanya karena saling mencintai, maka bencana, perselisihan, keluhan, kebencian akan terhalang untuk lahir. Jadi kalimat yang terakhir itu penting. Kalau masih banyak bencana, masih banyak perselisihan, masih banyak kebencian-kebencian yang bertebaran, berarti memang kita kekurangan cinta. Atau cinta kita terlalu pilih-pilih, tidak universal, kurang luas.